Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Nah, teman-teman, gimana kabarnya nih teman-teman? Nah, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan urusannya dan tetap semangat ya teman-teman. Nah, kali ini langsung saja ya teman-teman. Aku lagi ngebordir yang sudah aku gambar kemarin ya teman-teman. Nah, jadi sudah aku lapis dengan tili juga, dan ini aku lagi ngebordirnya, tapi bordiran aku ini dengan tahap awal ya teman-teman. Tahap awal itu seperti apa? Tahap awal itu dia hanya satu jalan aja teman-teman, jadi dia bordirannya itu tidak dua langkah ya teman-teman. Nah, teman-teman tahu kan yang sudah bisa ngebordir pasti tahu lah ya. Tapi kalau belum bisa ngebordir, nah nanti aku akan kasih tahu gimana cara sistem pembordirannya, tapi bukan di video ini ya teman-teman. Nah, jadi ini ngebordirnya ini hanya satu jalan aja. Kalau misal ngejahit biasa gitu kan, pakai mesin biasa, dia kan nggak ada lekukan tuh, dia nggak bisa nggak belok sana belok sini ya, nggak bisa diukir sana nggak bisa diukir di sini. Nah, kalau ini mesin bordirnya dia bisa mengikuti dengan gambar-gambar yang sudah aku gambar di kertas itu ya teman-teman. Nah, jadi dia satu jalan. Terus nanti setelah siap semuanya, lalu aku bersihkan si kertas-kertasnya itu. Nah, terus setelah itu aku akan bordir kembali ya teman-teman. Nah, jadi seperti biasa sih aku melakukan seperti itu dengan video-video aku yang lalu-lalu, seperti itu juga. Nah, tapi bedanya teman-teman, aku menggunakan kertas yang lebih tebal daripada kertas minyak ya teman-teman. Nah, teman-teman tahu kan kertas minyak seperti apa, tipisnya seperti apa. Nah, kalau misalnya kertas yang aku pakai ini, dia hampir sama dengan karton, tapi bukan karton teman-teman. Bukan karton yang berwarna-warni itu. Dia ini khusus memang untuk gambar-gambar sketsa gitu teman-teman. Nah, biasanya itu dibikin untuk pola juga teman-teman, untuk belajar pola, dan dia teksturnya lebih tebal ya teman-teman daripada kertas minyak. Aku pengen tahu dia rumitnya seperti apa kalau menggunakan kertas lebih tebal daripada kertas minyak teman-teman. Nanti kalau misalnya lebih rumit ini, aku bakal pakai kertas minyak aja ya teman-teman, karena kan kita bekerja itu cari sistem yang memang lebih cepat ya, lebih cepat siap, terus tidak memakan waktu lama, terus gampang gitu ya. Kalau biasaan aku bilang gempir mah katanya gitu. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi cari gampangnya aja gitu, terus lebih cantik juga hasilnya. Kita kan cari yang seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya dia pakai kertas minyak, mungkin bahannya ini tilenya ini bisa aku lekuk-lekukan teman-teman, bisa aku lipat gitu. Enggak. Tapi kalau misalnya bordirannya lebih besar, mungkin agak susah kali ya kalau menggunakan kertas yang lebih tebal seperti ini, yang lebih tegang gitu ya. Tapi ini lihatlah hasilnya seperti apa nantinya teman-teman, dan susahnya seperti apa, rumitnya seperti apa, dan gampangnya itu juga seperti apa. Suara mesinku tuh bising ya teman-teman, ya maklum lah ya teman-teman, beda dengan mesin jahit. Mesin jahit itu tidak terlalu bising, gak ribut. Kalau mesin bordir ini, dia dinamonya gede, dia bising sekali. Tapi tergantung model atau mereknya sih teman-teman. Terus ya, aku pun udah jarang ngasih minyak ke mesin aku, karena kemarin tuh sempat habis dan ini baru beli. Dan saat ini pun gak bisa dikasih minyak juga karena lagi aktivitas membordir. Kalau kita memberikan minyak ke mesin bordir, sebaiknya jangan beraktivitas menjalankan mesin dulu teman-teman. Kenapa? Karena takutnya si minyaknya itu ketumpah kena baju orang ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya baju yang berbahan polos gitu ya,
bahaya itu teman-teman. Nah, takutnya nggak bisa hilang. Kadang bisa hilang juga sih teman-teman. Tapi kan kalau misalnya orangnya sistem mau cepet gitu kan susah, harus mencucinya dulu. Terus kalau harus dikasih bedak dulu tuh. Kalau mau ngilangin minyak. Supaya apa? Supaya dia hilang, dia menyerap terus habis itu kita cuci pakai sabun, kita bilas lagi, kita keringin. Kan lama prosesnya. Sementara kalau misalnya ngebordir ini kalau bukan ngebordir yang seperti aku tampilkan ini, kalau misalnya aku menempel brokat gitu kan, dia memakai bahan polos, dilapisin bahan polos lagi tuh brokatnya. Nah, ditempel, digredek lah gitu, kalau kalau bahasa bordirannya digredek. Nah, terus kan dia ada bahan polosnya tuh, furingnya. Kalau terkena itu kan bahaya. Terus kalau misalnya nempel-nempel brokat gitu kan dia ekspres lah. Kadang di antara pagi siapnya itu sore, kan kadang nggak sempet lah nyucinya ya teman-teman. Kalau misalnya itu dia sampai 1 minggu, bisa lah aku nyucinya ya kan. Cucian di rumah aja pun nggak tercuci-cuci teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi aku kasih tips ya teman-teman buat teman-teman semua. Jadi kalau udah ada yang tahu ya udahlah ya kan. Tapi kalau belum ada yang tahu, nah aku kasih tahu nih. Kalau misalnya teman-teman itu bajunya ketumpah minyak atau terkena apa namanya ataupun ketumpahan sambal, kan ada minyaknya tuh ya teman-teman. Nah, kalian bisa taburin ini tuh, bekas minyaknya itu cepet-cepet tuh ditaburin bedak gitu, bedak tabur, bedak biasa gitu, yang bedaknya warna putih ya. Jangan pula kalian pakai bedak yang warna krim, yang warna coklat itu. Wah, udah bukan hilang lagi tuh teman-teman, dia kayak tompel gitu teman-teman. Nah, jadi kalian taburin, kalian tunggu aja sekitar 5 menit gitu ya. Terus kalian cuci pakai sabun, kucek-kucek aja teman-teman, gak usah diberos, rusak bahan kalian nanti. Dikucek-kucek, terus ya udah bilas aja, dibilas gitu. Ya udah bilas aja semuanya. Ya jangan bagian itu aja yang dibasahin, semua aja dibilas sekalian. Nanti dia kalau misalnya hanya bagian yang kena minyaknya aja kalian bilas, nanti dia bisa kayak tompel gitu. Dia berbekas kayak apa? Kayak pulau, ya kan? Nah, jadi ya udah habis itu kalian keringin. Nah, hilang tuh minyaknya. Jadi kalau minyak sambal, ketumpahan sambal, kalian bersihin dulu sambalnya. Jangan kalian timpahin sambal itu dengan bedak. Ya, bukannya malah hilang, malah nyerap sambal ke dalam baju. Ya udah, terus dibersihin gitu sambalnya. Nah, setelah itu ditaburin tuh bedaknya. Habis itu dikucek-kucek deh sama sabun, terus dikeringin gitu ya teman-teman. Nah, habis dikeringin, disetrika. Nah, dan seterusnya ya teman-teman. Ya, gitulah ya teman-teman tips dari aku. Nah, nggak apa-apa ya teman-teman, sambil aku ngebordir, sambil aku bercerita-cerita. Nah, teman-teman, ngebordir ini cukup lama nih teman-teman. Ini aja aku singkat, sesingkat-singkatnya. Karena apa? Karena itu cukup lama, cukup panjang waktunya teman-teman. Ya, kadang tergantung sih, tergantung gambarnya seperti apa ya kan. Tergantung banyaknya gambar itu seperti apa. Nah, teman-teman, ini aku udah mau siap ya untuk bordiran awalnya ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini udah aku bordir ya, tapi aku bordirnya hanya satu jalan aja. Dan nantinya aku akan bordir kembali ya teman-teman untuk penebalannya teman-teman. Jadi penebalannya tuh nggak tebal-tebal sekali, hanya di sisip-sisip aja teman-teman. Nah, ini baliknya nih tuh. Ya kan? Ya, dia hanya satu jalan aja tuh teman-teman. Nah, untuk bagian tebalnya, bordir bagian tebalnya ada di video aku yang selanjutnya ya teman-teman, karena video aku di saat aku mau bordir satu jalan ini cukup
panjang teman-teman, jadi aku tidak bisa menggabungkannya teman-teman. Oke lah teman-teman, nah, jangan lupa subscribe channel aku Velanarvi Official, dan jangan lupa like dan komennya teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.